Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Nanti selawat berikutnya sekali saja, ini awal tidak tadi. Selamat berbahagia pada hari besar ini. Pada hari besar ini saya ucapkan selamat berbahagia kepada antum, kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, kepada Imam Mahdi, kepada mukminin dan mukminat, kepada ulama, para marja, para maraji dan rahbat kita tercinta. Eid kita ini atau ya Lebaran, sebenarnya bukan Lebaran, terjemahnya kalau Eid ini adalah hari raya, bukan Lebaran ya, hari raya. Kalau Lebaran itu kan falsafahnya lebaran dosa, melebur dosa, lebar ya ini lebur. Tapi kalau ini terjemahan yang bagusnya adalah hari raya, hari besar. Nah, hari raya Ghadir saya ucapkan selamat kepada antum dan kepada yang sudah saya sebutkan tadi. Sebagaimana nanti akan dipahami bahwa hari raya ini adalah paling besarnya hari raya dalam Islam sebenarnya. Akan tapi karena Ahlul Bait selalu madlum, selalu teraniaya, akhirnya hari raya yang terbesar di kalangan kaum muslimin dikenalnya adalah hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Di dalam Islam ada 4 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari Jumat dan Idul Ghadir. Sebenarnya yang terbesar adalah Idul Ghadir. Ada lagi juga, tapi walaupun hal tersebut bukan merupakan semacam sunnah yang sebegitu rupa, ada juga hari besar, yaitu kelahiran Imam Mahdi alaihissalam. Ala kulli hal, yakni by the way, hari raya yang terbesar adalah hari raya yang sekarang ini sebenarnya. Nanti kenapa? Nah, kita akan bahas secara ringkas setelah ucapan syukur dan ucapan selamat tadi. Yang terpenting bagi kita adalah menyempatkan diri berkumpul di hari raya ini dan merasa bahagia. Itu sudah yang paling pentingnya. Jadi perkara nanti ada ceramahnya seperti sekarang ini, itu juga penting. Tapi yang terpenting keimanan dan kehadiran kita, meluangkan waktu kita untuk merayakan hari raya yang terbesar ini, yaitu hari raya kewilayahan keimaman. Saya akan memulai sejarahnya secara ringkas, kemudian nanti kita bahas falsafahnya dan filsafahnya. Kenapa hari raya Imamah ini hari raya yang sangat besar. Dari sejak kemarin tadi malam diskusi segala macam, memang sudah dibahas beberapa hal, tapi insya Allah sekarang akan dinukil lagi sebagiannya yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh, setidaknya semaksimal mungkin yang kita bisa usahakan untuk menyimpulkan kesimpulan yang utuh dan tidak istilahnya dan tidak secuil gitu ya, tidak berbentuk Windows. Itu pakai rekaman film. Ya. Ya, tapi mungkin nanti habis ada yang rekam suara kan? Ya cukup itu. Nah, nanti filmnya nanti terserah, bisa juga di shoot semua dulu, misalnya, kemudian nanti foto, atau terserah kalau mau direkam sampai akhir, karena ini tidak lama juga, tidak ada masalah, tapi yang hadir juga di shoot supaya beritanya jadi meriah, ditonton, ada kenangan buat masing-masing yang ada di tempat kita ini sekarang. Kan untuk membuat foto kan tinggal di screenshot saja, kan di post, kemudian di screenshot, selesai. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari raya sekarang ini disebut hari raya Idul Ghadir, yakni hari raya Ghadir. Nah, kenapa disebut hari raya Ghadir? Hari Ghadir itu apa? Ghadir itu adalah tempat di padang Sahara gitu ya,
Kalau ada hujan, itu baru ada danau. Kalau tidak ada hujan, jadi kering. Itu disebut ghadir. Nah, banyak gadir-gadir di padang pasir. Nah, salah satunya yang bernama Khum ini. Namanya Khum. Jadi ghadir Khum. Jadi hari raya ghadir. Yani danau kering itu, yang danau kejadian secara natural tadi ya. Nah, kenapa dinamai ghadir? Nah, ceritanya adalah ketika Rasulullah SAW 1 tahun kurang lebih, atau tidak sampai 1 tahun, pokoknya tahun akhir beliau mau wafat, datanglah setelah haji wada, setelah haji terakhir, datanglah perintah ditahan dulu itu istirahatnya, jangan menyandar supaya tidak tidur. Kalau menyandar jadi aman, jadi tidur. Saya saja tidak menyandar. Saya berusaha meniru, walaupun meniru Aidullah Jauzi Omuli. Beliau itu tidak pernah menyandar, ngajar atau duduk dimanapun saja. Jadi istilahnya mengecilkan diri, gitu ya. Kalau menyandarkan orang besar, gitu. Ala kulli hal. Nah, tapi untungnya kalau ngantuk memang tertolong kantuknya itu. Tapi kalau nyandar, nikmat, sebentar lain sudah. Memang ini bukan hari tegang, hari raya. Tapi sayang kalau sepatah dua patah renungan ini tidak membekali diri kita. Nah, kenapa disebut Ghadir Hum? Karena pada hari pada Hajjul Wada, yaitu haji terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saya masih bahas sejarahnya ya, bukan filsafatnya. Nah, Allah menekankan lagi ketika pulang dari haji itu. Nabi sampaikan yang telah diperintahkan Allah itu. Kalau engkau tidak sampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan agama Allah. Jadi kalau kau tidak sampaikan yang satu ini, sama dengan tidak menyampaikan seluruh ajaran Allah. Yakni apa itu? Perintah tentang pelantikan, tentang kepemimpinan Imam Ali alaihissalam. Nah, akhirnya ketika sampai di Ghadir Hum tadi itu, yakni di danau kering yang bernama Ghadir itu, bahwa haji rombongan yang di depan disuruh panggil, yang di belakang ditunggu. Nah, paling sedikit di riwayat Sunni dikatakan yang hadir di situ 70.000. Itu di riwayat Sunni, paling sedikit. Di riwayat Sunni juga ada yang mengatakan 120.000. Bayangin tuh. Jadi kalau nanti riwayatnya mutawatir apa tidak nanti kita akan bahas. Jadi yang hadir itu paling sedikit 70.000. Ada yang 120.000, ada yang mengatakan lebih dari itu. Tahan dulu kantuk, tidak lama ini ceramahnya. Saya tahu antum ini beraktivitas luar biasa untuk mandiri, tidak jadi pengemis. Saya kagum kepada orang bekerja. Saya kalau mengajarkan jangan cinta dunia, jangan ini, saya bukan membenci kerja, saya malah kagum. Kadang-kadang tangan sebagian kalian itu yang sangat menderita jual buah di kaki lima, saya cium kadang-kadang tangannya. Begitu. Mau meniru Nabi yang menyium tangannya petani itu, pembantu atau petani? Tukang batu ya. Karena orang yang mau mandiri, apalagi membesarkan anaknya, biaya kuliah, repot segala macam, itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari satu sisi jangan cintai dunia sebagai dunia, jadikanlah dia alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau menguliahkan anak supaya anaknya tidak bodoh, ini supaya jadi anak soleh. Maksudnya supaya tidak jadi berandalan, supaya tidak jadi pengamen di jalanan, gitu. Jadi misalnya jadi sarjana, bisa kerja. Jadi supaya lebih mudah untuk menjadi orang takwa. Tapi kalau orang miskin apa segala macam sudah tidak punya wibawa, itu lebih mudah untuk menjadi orang yang tidak takwa. Sekalipun pengemis pun bisa jadi takwa. Tapi semakin bisa mandiri, semakin mudah menjadi takwa. Jadi kerja tidak ada masalah. Tapi usahakanlah beberapa menit ini untuk bertahan, tidak tidur ya. Habis makan tumpeng, nah nanti boleh tidur.
Ada yang mau mandi katanya ibu-ibu. Sallu ala Nabi. Nah, yang di depan disuruh balik, yang di belakang ditunggu. Panas terik matahari, panas terik, bukan panas, panas terik. Nah, dikumpulin di situ. Lalu Rasulullah berpidato di atas mimbar yang dibuat dari pelana-pelana unta dan pelana-pelana kuda, agak tinggi begitu, ditumpuk tinggi. Nabi di atas dengan Imam Ali diajak, diangkat, berpidato dulu, masih mukadimah. Bukankah aku Rasul kalian, Rasul Allah buat kalian? Iya ya Rasulullah. Kurang lebih lah begitu ya, mungkin lompat-lompat kalimatnya atau sedikit ada kurang penambahan, tapi maksudnya seperti itu. Bukankah telah aku ajarkan kepada kalian dari Allah? Benar ya Rasulullah. Jadi pokoknya minta kesaksian Rasulullah. Bukan dibutuhkan kesaksian, bukan dibutuhkan, maksudnya ini hujjah buat kalian. Yani ini dalil buat kalian bahwa aku tidak menyia-nyiakan dan tidak menambah dan mengurangi ajaran Tuhan. Jadi bukankah aku telah ajarkan? Iya ya Rasulullah. Bukankah? Iya. Setelah diiyai semua apa yang diucapkan Nabi, dikonfirmasi oleh mereka, sekarangnya dikonfirmasi entah kalau benar apa enggak pemakaiannya. Jadi mestinya diiyai sudah, barulah Rasulullah mengangkat tangan Imam Ali, mengatakan man kuntu maulahu fa hadza aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, maulanya, maka Ali inilah pemimpinnya juga. Gitu. Nah, wali ini banyak artinya, belasan. Ada teman, ada kekasih, kemudian ada penolong, ada pelindung misalnya, ada pemimpin. Selain orang Syiah memaknai penolong, memaknai teman, kekasih lah segala macam. Nah, semua makna itu tidak cocok. Kenapa? Karena sebelumnya Imam Ali emangnya bermusuhan Imam Ali sebelumnya dengan sahabat yang lain? Tidak. Dari awal sejak hijrah, dari awal sejak Islam di Mekah sampai hijrah ke Madinah, seluruhnya berteman. Dengan Imam Ali apalagi? Berteman, teman akrab segala macam. Tidak mungkin hanya untuk mengabarkan kembali pertemanan yang sudah berlaku belasan tahun. Kan ini tahun terakhir. Jadi berapa tahun terakhir? Berarti 22 tahun Nabi sudah berdakwah. 22 tahun. Kan ini tahun terakhir. Jadi dalam 22 tahun persahabatan Imam Ali alaihissalam dengan yang lain mau diungkit lagi di panas-panas terik matahari yang sudah kilometeran, berapa kilometer di depan, suruh kembali di panas terik matahari hanya untuk mendengarkan kalian oke, teman Ali oke, selama ini oke. Begitu kan? Apa itu maksudnya? Nah, jadi kalau wali diartikan penolong segala macam itu tidak mungkin, sekalipun itu makna yang oke, tapi mengulang, ya kan, mengulang karena istilahnya kalau dalam bahasa logikanya tahsilul hasil, yakni mencari yang sudah ada. Tasbih ada di tangan saya nih ya, tasbih nih. Saya tanya mana tasbih, mana tasbih, mana tasbih? Oh, tasbihnya ada di sini, nyari kan itu kalau bukan pelupa apa? Ya stres, maghrum, stres. Nah, Allah Nabi naudzubillah jadi pelupa. Allah Nabi naudzubillah jadi stres. Sudah berteman kok masih dicari lagi pertemanannya. Nah, jadi wali yang cocok di sini adalah artian pemimpin. Jadi barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, maka Ali lah pemimpinnya. Gitu. Nah, kejadian ini terjadi di Qadirhum. Dihadiri minimal yang diakui Sunni 70.000. Ada 120.000, ada lebih. Nah, kalau mutawatir, berapa mutawatir di Ahli Sunnah wal Jamaah, di saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah? Arti mutawatir, yakni suatu hadis diriwayatkan oleh 9 orang. Lah ini yang hadir di sana, diriwayat, disaksikan, mengatakan berapa? 70.000. Berapa kali mutawatir itu? Hampir 1000 kali mutawatir. Di Sunni juga ada yang 9 sudah disebut mutawatir. Kalau riwayat Nabi
hadis Nabi diriwayatkan oleh 9 sahabat dibilang mutawatir karena begitu banyak. Mutawatir yakni maksudnya tidak mungkin salah maknanya. Sudah mutawatir yakni sudah terkenal, jadi tidak mungkin salah karena banyak yang meriwayatkan. Nah, banyak itu minimalnya banyak itu ada yang bilang 9, ada yang bilang 7 di Ahlussunnah wal Jamaah, di saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang bilang 5. Kalau Syiah tergantung sama jumlah. Yang penting tidak saling kenal. Sebab kalau saling kenal biar 1000 bisa saja bersepakat, ayo bikin hadis palsu umpamanya. Bisa. Jadi kalau di Syiah syaratnya lebih ketat, jumlahnya bisa lebih sedikit. Gitu. Nah, kalau menurut Ahli Sunnah ini hadis ini di samping yang hadir sekian ribu sudah tidak bisa dibahas lagi mutawatirnya, dan seambrek. Jadi banyak sekali para ulama hadis saudara Ahli Sunnah wal Jamaah yang menulis kitab tentang hal ini. Ada yang mengatakan dirawikan oleh sekian puluh sahabat, ada yang mengatakan sampai sekian ribu sahabat perawinya, bukan yang hadir loh ya. Jadi yang merawikan itu sekian. Nah, kalau ingin data lengkapnya, saya pikir ada di Facebook itu ada akun yang bagus, antum bisa cari sendiri. Nah, ala kulli hal, jadi angka-angkanya itu sudah ditulis berapa di kitab saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi di Syiah. Nah, saking kuatnya masalah ini dan maknanya saking tidak syubhatnya, jadi saking tidak samarnya bahwa wilayah atau wali di sini maknanya pemimpin, dan saking ribuan kali tingkatan mutawatirnya hadis ghadir, rahbar kita hafizahullah sampai mengatakan apa? Hadis ghadir itu KTP-nya Syiah. KTP-nya Syiah. Jadi identitas Syiah hadis ghadir. Karena tidak bisa dirobohin. Dari manapun tidak bisa diproblemkan hadis itu. Nah, maknanya wilayah, jadi kepemimpinan, perawinya ribuan. Ini tidak bisa diganggu-gugat, belas sama sekali. Makanya dibilang KTP. Satu, yang kedua, kenapa KTP? Karena KTP perbedaan Syiah dengan selain Syiah apa? Di kepemimpinannya. Kalau di Syiah pemimpin harus maksum, khalifah harus maksum, baik vertikal atau horizontal, semuanya maksum. Ya, ini harus maksum. Nah, sementara yang lain mengatakan tidak harus maksum, bahkan mustahil adanya maksum setelah Nabi. Nah, kalau mustahil adanya maksum setelah Nabi, berarti mustahil Allah mengabulkan doa kita dalam salat kita. Apa dalam salat kita? Diwajibkan membaca Fatihah. Di Fatihah ada ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku aku jalan yang lurus. Nah, jalan lurus ini apa? Nah, kalau mereka mengatakan jalan lurus yakni jalan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan lain-lainnya, bukan Konghucu. Nah, jalan Islam. Tapi pertanyaan, semua ngaku Islam. Apalagi abad-abad 3 abad terakhir ini, 4 abad terakhir, justru Islam menganjurkan menggorok muslim yang lain. Mana ini? Membunuh, membantai muslim yang lain. Nah, Islam yang mana ini? Yang jalan lurus. Secara akal, yang ketika dikatakan jalan lurus, berarti Islam yang lurus. Islam yang sungguh-sungguh Islam. Nah, kalau mau diterjemahkan lebih jelas, yakni ilmunya persis seperti Nabi, lengkap seperti Nabi, benar seperti Nabi, yakni 100%, dan diamalkan seperti Nabi. Ya, itulah ringkasan atau rincian daripada ringkasan kata-kata maksud. Yakni ilmunya lengkap 100%, diamalkan 100%, lengkap 100%, benar 100%, diamalkan 100%. Itulah maksud. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tidak mungkin ada maksum setelah Nabi, berarti tidak mungkin Allah memberi kepada muslimin ketika meminta tunjukkan kepadaku jalan yang lurus yang tidak ada salahnya sedikit pun, waladhdallin. Apalagi dijelaskan waladhdallin, tidak sedikit pun ada kesalahan. Berarti Tuhan tidak bisa ngasih kepada kita kalau tidak ada maksum setelah Nabi. Jadi Nabi menyuruh, mintalah kepada aku jalan yang lurus yang tidak ada sedikit pun kesalahan. Tapi ketahuilah yang nggak ada itu, karena nggak ada maksum setelah Nabi. Mustahil maksum setelah Nabi. Kan tidak mungkin. Yang kedua, Allah sendiri menentang ayatnya.
Allah sendiri mengatakan, innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanya ingin menjauhkan, menepis, menjauhkan dari kalian, wahai ahlul bait, segala dosa. Ar-rijs, rijsun itu dosa, dikasih alif lam, segala dosa. Dan membersihkan, wa yutahhirakum, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Nah, di sini Allah berarti menentang dirinya sendiri kalau maksum itu nggak ada. Nah gitu. Sementara Allah mengatakan maksum ada, yakni ahlul bait. Nah, dan yang maksum ini siapa? Ahlul bait siapa? Nabi yang jelasin. Kayak sholat wajib. Sholatnya seperti apa? Berapa rakaat? Berapa kali? Bagaimana cara sholat? Nggak ada di Quran. Penjelasannya di mana? Di hadis Nabi. Begitu juga tentang tentang imamah ini. Jadi ahlul bait. Siapa yang maksum? Ada yang maksum? Ada. Siapa? Ahlul bait. Siapa ahlul bait? Nabi yang menjelaskan. Yaitu Hazrat Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan 9 dari keturunan Imam Husain. Jadi 12 imam ditambah Hazrat Zahra alaihissalam. Jangan sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Nah, kenapa dikatakan KTP-nya orang Syiah? Karena hadis Ghadir dan Sedigoncang, baik periwayatannya, keabsahan riwayatnya, baik maknanya, bahwa itu maknanya imamah bukan teman. Tuh. Dan kenapa Allah mengatakan kalau engkau tidak nyampaikan imamah, pelantikan imamah ini 22 tahun kamu itu sia-sia. Wa illam taf'al dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalata. Sampaikan yang ini wahai nabi yang telah disampaikan padamu. Kalau yang ini nih yang diperintahkan kamu tidak sampaikan, berarti kamu sama dengan tidak menyampaikan syariat. Jadi 20 tahun kerjamu sia-sia. Kenapa? Karena kalau pelantikan pemimpin maksum ini tidak dilantik oleh nabi, berarti nanti nabi diganti oleh orang yang tidak maksum. Khalifahnya tidak maksum. Ketika khalifahnya tidak maksum, berarti Islamnya tidak lengkap. Relatif. Yang sudah dia pahami belum tentu benar. Ukuran kebenaran sampai mana? Siapa yang mau jamin? Jadi ajaranmu yang maksum selama ini sejak Mekah sebelum hijrah sampai ke hijrah di Madinah segala macam ini semua sia-sia. Sholatnya nanti jadi seperti sekarang lah. Ada sedekah begini, ada sedekah begini, ada sedekah begini, ada sedekah begini, ada yang lurus begini seperti kita Syiah atau Hanafi, ya, di Sunni juga begini. Rukuknya, sujudnya, wuduknya, ada yang musab begini, ada yang musab begini, ada yang begini seperti kita. Kaki ada yang basuh, ada yang ngusap, kita mengusap selain kita membasuh kaki. Dan seterusnya. Jadi banyak perbedaan yang terjadi. Nah, kalau pemimpin atau pemimpin setelah Nabi tidak masuk, ya udah jadi relatif. Terus kita jaminannya yang mana? Shiratal mustaqim yang mana terus? Yang kita minta, yang disuruh minta, yang kita harapkan, yang kita cari. Nah, karena itulah sebenarnya ketika Allah mengatakan mintalah kepadaku jalan yang lurus, maksudnya jalan maksum. Jadi mintalah kepadaku di jalannya atau ajarannya orang maksum, itu sebenarnya maksudnya. Gitu. Nah, oleh karena itu istilahnya menjadi KTP-nya orang Syiah karena kokoh banget dan tidak terlalu bertele-tele. Itu tadi seperti penjelasan itu kita dapat menyimpulkan dengan mudah bahwa imam pemimpin harus maksum dengan logika yang sederhana bahwa maksum harus ada. Kalau tidak ada, Shiratal mustaqim menjadi Shiratal mustaqim campur bengkok, mustaqim campur relatif, mustaqim campur kurang, dan seterusnya. Tidak ada mustaqim kim yang mustaqim betulan, karena relatif semuanya dan subjektif segala macam. Bertikai sejak zaman sahabat bertikai. Perang Jamal, sahabat dengan sahabat berperang loh. Nah, ketika misalnya Abu Bakar jadi khalifah, Bani Tamim. Itu Bani Tamim satu kaum, anggap kayak Sunda gitu. Sahabat muslimin diperangi habis.
Ada yang dibakar oleh jenderalnya Abu Bakar, Khalid bin Walid, dibakar hidup-hidup 6 orang di depan umum. Nah itu mungkin yang ditiru Daeshin sekarang itu. Tidak benar. Nah ketuanya itu dibunuh dan istrinya dikawini malam harinya, nggak pakai iddah. Makanya Umar bin Khattab mencak-mencak, ini harus dirajam orang ini, harus dirajam. Gitu. Kata Abu Bakar, tenang saja, dia bilang. Dia beristihad tapi gitu. Nah, istihad itu tidak boleh di tempat-tempat yang jelas. Tidak boleh istihad itu bertentangan dengan nas. Seperti iddah itu nas. Nas ini jelas. Wajibnya sholat itu nas. Wajibnya puasa itu nas. Nas yakni jelas, gamblang, Quran jelas, riwayat jelas itu nas. Nah istihad seseorang tidak boleh melawan atau bertentangan dengan nas. Jadi ajaran yang jelas dalam Quran dan riwayat. Ya. Oke, kembali kepada masalah. Nah, kalau kamu tidak sampaikan ini Nabi, kamu tidak nyampaikan ajaranku selama ini. Nah, karena nanti penggantimu tidak masuk. Main bunuh sana, main bunuh sini, main tafsir sana, main tafsir sini, main menjelaskan hadis sana, main menjelaskan hadis sini. Semua relatif. Tidak jelas mana yang benar. Akhirnya ihdinas shiratal mustaqim ngambang. Ya mustaqim, yang mustahil juga. Orang sudah relatif semua. Mustaqim mau cari di mana? Mustahil. Ngambang. Jadi biar sholatnya juga jadi sholat ngambang. Makanya ajaran sholatnya juga begitu. Puasaku ini mustaqim apa enggak nih puasaku? Ngambang juga. Makanya Allah mengatakan kalau kamu tidak tunjuk, tidak lantik pemimpin yang maksum, maka ngambang semuanya, jadi hancur. Fama balagta risalata, berarti kamu tidak menyampaikan syariat Allah. Syariatnya yakni Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan di ayat fasbir li hukmi rabbika wala tuti asiman. Jadi sabarlah dengan hukum Tuhan, jangan ikuti orang yang berdosa. Jadi ada larangan berdosa. Imamah ini sebelum Nabi atau setelah Nabi atau di zaman Nabi? Nah, di zaman Nabi, karena Allah mengatakan apa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala pada Allah, ta'ala pada Rasul, ta'ala pada pemimpin di antara kamu, yakni imam. Nah, ini berarti perintah taat sama imam ini sejak zaman Nabi atau bukan? Sejak zaman Nabi. Berarti yang di zaman Nabi yang wajib ditaati selain Nabi adalah pemimpin. Gitu, yakni imam. Nah, kalau begitu ada 2 pemimpin? Tidak, yang satu ketua, yang satu wakil. Kalau begitu ada kemungkinan berbeda pandangannya? Tidak, karena yang wakil ini juga maksum. Nah itulah gunanya kemaksuman. Gitu. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Jadi kalau ada pembahasan bahwa khilafah imamah setelah Nabi itu salah besar. Khilafah dan imamah ini sejak zaman Nabi, kewajiban taat pada mereka sejak zaman Nabi, kewujudan dan keberadaan mereka sejak zaman Nabi. Nah, jadi bukan hal baru. Sehingga kalau Nabi wafat dimusyawarahkan, ayo kita musyawarah siapa yang mau ditunjuk, siapa yang mau dipemilukan. Tidak. Sejak zaman Nabi sudah ada imamah dan wajib ditaati dan tidak bertentangan dengan Nabi karena sama-sama maksum. Gitu. Jadi hadis Ghadir ini dikatakan KTP orang Syiah karena kokoh, ringkas, jelas, gamblang, tidak bisa diutik-utik. Baik dari jalan Syiah, apalagi dari jalan Syiah, dari jalan Sunni juga nggak bisa diutik-utik riwayatnya itu. Jadi sampai ada yang mengatakan ribuan, ada kalau nggak salah seorang perawi Sunni sampai mengatakan kalau nggak salah 130.000 perawi meriwayatkan. Jadi yang menyatakan mutawatir banyak. Dan jumlah tawatirnya banyak, dimulai dari 30 sekian sampai ribuan. Perawinya itu, bukan yang hadir loh ya. Dan masuk akal banget orang yang hadir aja 70 sampai 120 bahkan lebih bisa. Paling minimal itu sudah 70. Nah, jadi antum harus kaji terus hadis Ghadir itu. Nah, ini kan sebagai perangsang, sebagai pengingat. Nah, kaji terus karena itu andalan kita dan konsep imamah tadi yang tidak boleh. Jadi dari satu sisi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dia ada yang ngurus sana, ada matanya ke sini. Yang wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin sejak zaman Nabi, tapi dari satu sisi ada larangan menaati orang yang asim. Asim yakni kata
ismu kata pelaku. Kayak dosa, pendosa. Kayak nyuri, pencuri. Kayak korupsi, koruptor. Kayak gitu. Nah, ismu fa'il. Jadi kata pelaku. Asim itu kata pelaku. Dari asima, yakni berdosa, yakni pendosa. Jadi jangan taati orang yang pendosa, orang yang pernah melakukan dosa. Biar kecil itu sudah bisa disebut asim. Kalau begitu tidak bisa ditaati secara mutlak sesuai dengan ayat yang tadi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, di mana ketaatan ini ketaatan mutlak. Taat kepada ati Allah, taat mutlak tidak? Taatlah kepada Allah, taat mutlak. Dan ini yang didankan, dan taatlah kepada Rasul. Yani taat mutlak ini didankan kepada Nabi, berarti Nabi juga taat kepada Nabi harus taat mutlak. Ini juga didankan kepada pemimpin, wa ulil amri minkum. Ini taat mutlak kepada Allah, didankan kepada Nabi, didankan kepada pemimpin sejak zaman Nabi. Jadi bukan hal baru. Gitu. Nah, kemudian karena mereka berat dengan apa yang telah terjadi, misalnya apalagi setelah Rasulullah ya, yang mengatakan bahwa sahabat tidak mungkin salah segala macam, logika seperti itu kita hormati, tapi kita nggak bisa terima. Bagaimana semua sahabat bisa benar? Orang zaman Abu Bakar aja sudah memerangi Bani Tamim, satu suku kayak suku Sunda, Madura gitu. Muslimin suku Madura, anggaplah gitu di zaman Nabi. Bani Tamim ini satu suku. Masa terus murtad semua, diperangi semua? Kan tidak mungkin. Di zaman Imam Ali jadi khalifah, diperangi oleh sekelompok sahabat yang lain yang dipimpin Roger, yang dipimpin oleh Aisyah. Korbannya di perang Jamal, namanya perang Jamal. Korbannya yang diakui oleh ulama ahli sunnah paling sedikit, itu yang diakui paling sedikit yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Korbannya di perang Jamal, satu perang itu, belum perang-perang yang lainnya, itu 18.000 yang mati di perang Jamal itu. Campuran antara sahabat dan tabi'in. 18.000 itu bukan main-main. Nah, dengan demikian mana mungkin kita bisa mengatakan bahwa seluruh sahabat itu maksum, bahwa seluruh sahabat itu adil. Perkara ada yang berpendapat demikian, kita tidak mau ganggu, silakan saja. Tapi kita sebagai orang yang mencoba untuk merenungi Islam tanpa tendensi, tanpa background apapun, jadi murni, kita sulit menerima itu. Nah, alasannya mereka yang mengadilkan semua sahabat itu, alasannya karena ada as-sabiquna as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wa man ittaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau nggak salah ayatnya, saya kadang-kadang suka salah, tapi maknanya maksudnya adalah orang-orang yang berlomba-lomba berdahulu dari kelompok muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka diridhoi oleh Allah, dan mereka juga ridho kepada Allah. Nah, itu mereka katakan berarti seluruh muhajirin dan ansar diridhoi Allah. Dan kalau kita ingin diridhoi Allah, berarti kita wajib mengikuti muhajirin dan ansar. Padahal sudah dikatakan tadi yang terdahulu, jadi yang berlomba-lomba dalam ketaatan mendekatkan diri kepada Allah dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti dari itu apa maksudnya? Kalau dalam bahasa Arab dijelaskan min atau dari itu dijelasin. Min jadi minal muhajirin wal ansar. Min itu min tab'iyah, yakni sebagian. Jadi yang berlomba-lomba dari orang-orang, sebagian orang-orang muhajirin dan sebagian orang ansar, dan orang yang mengikuti mereka itu adalah diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Jadi minal, jadi sebagian bukan semua. Jadi orang yang muhajirin, yang ansar, yang takwanya hebat, yang as-sabiqun, yakni yang mendahului yang lain dan diikuti oleh
pengikut setelah mereka, itu yang diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau mau ditafsirkan semua Muhajirin dan Ansor itu sulit. Orang di perang Jamal aja korbannya sekian. Di pemerintahan Abu Bakar saja ketika menyerang Bani Tamim, yang dibakar hidup-hidup sudah 5 orang. Belum yang dibunuh, belum yang dinikahi istrinya di malam hari tanpa iddah, dan seterusnya. Nah, jadi dengan demikian maka kita ini wajib berbahagia, makanya dikatakan hari raya gitu Ghadir ini hari raya terbesar. Kalau Idul Fitri itu tidak terbesar, itu urusan pribadi. Yani kalau kalian puasanya bagus, kembali ke fitrah. Jadi kalian diampuni oleh Allah, suci kembali. Itu urusan pribadi. Hebat, besar, tapi tidak super besar. Tapi kalau masalah kepemimpinan, sekali tidak dipimpin tidak maksum, ke bawahnya hancur. Hancur katanya Mandur aja ya. Hancur. Yani hancur. Yani hancur, yani maksudnya apa? Sudah jadi relatif. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim yang mana? Salat mustaqim yang mana salat? Bagaimana puasa mustaqim? Wah, lebaran aja heboh. Muhammadiyah ini sekarang besok imsak, besok sudah tanggal, belum tanggal segala macam. Berbukanya, berpuasanya, belum lagi detail-detail yang lainnya. Ala kulli hal, nah, kita patut berbahagia pada hari ini dan bersyukur kepada Allah karena telah membimbing kita, menunjukkan kita jalan yang terang benderang. Jadi tidak spekulasi lagi, tidak asal-asalan lagi, tidak katanya-katanya lagi, gitu. Nah, orang yang tidak menerima wilayah apa hukumnya? Ini juga bahaya nih. Karena dalam hadis dikatakan biar takwa, biar puasa seumur hidup, biar tahajud seumur hidup, gak pernah tidur malam, tahajud segala macam, taat pada Allah dan mati syahid di jalan Allah. Tapi kalau tidak berwilayah, tidak berimamah kepada Imam Ali, kata Nabi, tidak berimamah kepada Ali, maka semua itu batal. Wow, kalau begitu selain Syiah batal dong? Tidak. Maksudnya yakni orang yang sudah tahu kebenaran keimaman Nabi, keimaman siapa? Imam Ali, jelas, gamblang, dia menolaknya, baru ini kena efek yang tadi itu. Jadi kalau datuk-datuk kita, guru-guru kita dahulu yang Syafi'i, yang Muhammadiyah barangkali, yang NU barangkali, yang tidak tahu apa-apa, yang sekarang, jangankan yang dulu, yang sekarang, yang belum jelas masalah imamah kepada mereka, asalkan mereka takwa dalam madhabnya mereka, bahkan orang Buddha, Hindu, segala macam itu, kalau mereka baik di agama mereka, sebelum ada kejelasan yang jelas dari kita, asalkan mereka tidak malas mencarinya dan memungkinkan untuk mencari, merasa perlu untuk mencari, barangkali tetangganya Syiah, barangkali tetangganya Muslim, tapi karena dia merasa tidak perlu, itu mungkin masih dimaafin. Sudah benar banget nih gua, nggak ada ragunya. Tapi kalau ada ragunya sedikit, jangan-jangan Kristen ini salah. Ada tetangga Muslim di sebelahnya tidak bertanya, itu bisa kena efek, bisa kena murka Tuhan besok. Begitu juga kalau yang bukan Syi'i. Jangan-jangan bukan Syi'ian saya tidak husbus Sunni, karena bukan Syiah banyak bentuknya. Yang bukan Syiah itu bukan hanya Sunni, tapi Ismaili, Zaidiyah itu juga bukan Syi'i. Orang kan mengira Zaidiyah itu cabang Syiah, Ismailiyah cabang Syiah. Bukan, justru itu bukan Syi'i. Sebab yang kita maksud Syi'i yakni pengikut 12 imam sebagaimana disebutkan di Bukhari dan Muslim. Apalagi di kitab Syiah, ya kan? Jadi selain yang 12 imam itu bukan Syi'i. Jadi saya katakan bukan Syi'i. Saya mau bilang apa Pak Ustaz? Bisa lupa. Nah, jangan sampai mengatakan bahwa kalau begitu yang selain Syiah, yakni misalnya Sunni, Ismaili dan Zaidi dan sebagainya itu yang bukan Syiah, misalnya nanti batal amalnya. Tidak batal. Jangankan Syafi'i, Maliki, Hambali, Zaidi, Ismaili segala macam. Jangankan itu, orang Buddha saja, orang Kristen saja yang kawin di gereja, yang kawin di kuil, lalu masuk Islam bareng-bareng, masuk Syiah bareng-bareng, tidak perlu lagi mengulang kawin.
karena hujjah, yakni argumentasi di hadapan Allah nanti sesuai dengan agama yang dahulu itu orang yang dipunyai dulu. Makanya anak mereka bukan anak zina. Apalagi orang muslim yang bukan Syiah 12 imam. Ya sudah pasti sangat sah kawinnya, tidak ada problem. Sholatnya juga sangat sah, puasa juga sangat sah. Tapi kalau ada perbedaan, orang misalnya berbukanya orang Syiah misalnya 45 menit setelah matahari tenggelam. Nah, kalau Sunni melakukan itu awal tenggelam matahari masih banyak mega merah, sah puasanya. Tapi kalau orang Syiah melakukan hal itu karena udah dijelasin itu tidak benar, maka puasanya batal. Jadi kalau batal ini batal itu maksudnya kalau pelakunya seorang Syiah, tapi kalau pelakunya orang Sunni tidak batal. Perkawinannya orang Buddha, orang Kristen juga tidak batal. Ibadah mereka ya memang tidak dapat pahala kalau menyembah patung. Tapi kalau memang belum dapat penjelasan, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada. Nah, kembali kepada masalah Ghadir Hum ini, wilayah ini sangat penting karena tanpa wilayah, yakni wilayah imam maksudnya, wilayah ini milik Tuhan. Lalu disalurkan kepada Nabi dan diteruskan oleh khilafah. Audien juga disur semua ya sih. Antum berdiri disur karena sudah mau berakhir ini. Nah, sampai kepada selawatan cepika-cepiki kita nanti insyaallah taala. Maksudnya bahagia gitu ya. Nah, apa namanya? Mana tadi? Wilayah ini sangat penting karena tanpa wilayah Shiratal Mustaqim tidak bisa diwujudkan, dibayangkan nggak bisa. Dibayangkan nggak bisa, apalagi keberadaannya. Berarti harus pakai imam yang maksum. Imam maksum jumlahnya 12 dimulai oleh Imam Ali. Jadi di Ghadir Hum itu bukan mengangkat Imam Ali, tapi melantik Imam Ali karena menjelang wafatnya Nabi. Karena Imam Ali udah diangkat berkali-kali sebelumnya. Nah, jadi di situ pelantikan. Makanya setelah man kuntu maulahu fa alil maula, ribuan sahabat disuruh baiat kepada Imam Ali. Jadi Imam Ali suruh baiat itu begini, yang dibaiat mengulurkan tangan, lalu yang membaiat itu seakan-akan mengambil benda. Coba antum ambil. Ambil sesuatu seakan-akan itu baiat. Itu satu persatu diterik matahari. Lalu mau diartikan wilayah itu pertemanan, mana bisa orang berbaiat satu-satu. Perempuannya pakai bejana diisi air, lalu di tengah dikasih kain cadur, yakni kain supaya tidak saling melihat. Imam Ali megang sebelah sini, perempuan yang baiat memegang air sebelah sana. Berapa prosesnya tuh, berapa jam kalau mau dihitung? Jadi kuat banget. Jadi masalah seperti ini itu harus antum kaji lagi. Itu nanti baca makalah, diingat, dibawa. Pokoknya kalau perlu bacaan wajib sampai hafal. Perawinya siapa saja ulama yang memutawatirkan segala macam. Itu harus dihafal. Itu dibuat, kalau bisa dibuat konklusi. Kalau nggak salah itu sudah ada di tulisannya itu Ustaz yang ada di Facebook itu. Nanti antum ambil di sana, di konklusi dibuat seringkas mungkin, dijadikan buku saku kecil. Nanti kalau Ghadir dihadiahkan kepada teman-teman yang lain, kepada dan seterusnya gitu. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini. Saya juga berterima kasih kepada diri saya sendiri. Jadi kepada antum dan telah memeriahkan ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, disyafaati dan diterima juga oleh kanjeng Nabi dan Imam Ali dan Hazrat Zahra terutama yang beliau pejuang pertama ya ketika wafatnya Nabi memang belum kering kuburnya, rumah beliau sudah dibakar. Beliau berteriak-teriak, kenapa dibakar? Karena Imam Ali tidak mau baiat di rumah, mengunci diri. Ya Ali keluar kamu baiat sama khalifah, yakni khalifah pertama. Tidak mau Imam Ali. Makanya didobrak, dibakar. Dan riwayatnya di Sunni banyak, bukan di Syiah, di Sunni banyak. Dibakar, lalu diserbu ke dalam. Nah, Hazrat Zahra di balik pintu, kena tendang. Pintunya kan ditendang dari luar. Kena beliau sampai terhimpit ke tembok, bahkan mungkin beberapa kali. Sampai kandungannya gugur, tulang rusuknya juga apa? Nah, jadi pahlawan pertama
pembelaan terhadap wilayatul imamah ini itu adalah adalah Hazrat Zahra. Yang demikian ini masuk akalkah kalau maksudnya hanya kepemimpinan vertikal? Jadi maksudnya hanya sebagai wakil Allah dalam ilmu pengetahuan. Kalau bingung tanya ke Ali segala macam. Tapi pemerintahan jangan ke Imam Ali, tidak perlu Imam Ali, tidak perlu Imam Maksum. Masuk akal? Tidak masuk akal. Sebab kalau maksudnya imamah itu tidak meliputi horizontal kepemimpinan kenegaraan, ngapain sampai diserang-serang rumahnya Imam Ali? Sampai Hazrat Zahra syahid, kandungannya syahid, beliau sendiri setelah itu syahid, sakit dan sebagainya. Jadi paling cepat syahid meninggal sahabat setelah Nabi beliau. Nah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa imamah itu hanya vertikal, jadi hubungan sama Allah, kepemimpinan politik, sosial ini tidak wajib, maksum, itu salah besar. Salah besar. Karena kalau tidak, nanti Imam Mahdi datang juga dibilang, ya Imam Mahdi, kenapa kamu gaib? Kenapa kamu datang lagi sekarang? Orang kepemimpinan politik tidak harus maksum kok. Kan tidak mungkin. Ngapain Imam Mahdi dilindungi dengan gaibnya yang 1000 lebih tahun? Nah kemudian nanti untuk apa di hadis-hadis dikatakan, di ayat-ayat dikatakan Imam Mahdi nanti dibantu Nabi Isa untuk apa? Untuk sekedar mengajarkan saya kiai ya, saya maksum dalam ilmu, siapa yang mau tanya silahkan ke sini, begitu? Tidak, tapi mau menegakkan keadilan di seluruh dunia. Jadi kepemimpinan kenegaraan itu harus di bawah pimpinan orang maksum. Nah nanti selain Syiah bagaimana, selain Muslim bagaimana? Ya tidak ada masalah, asalkan tidak memerangi Imam Mahdi. Jadi misalnya Kristen, saya tetap Kristen, ya Mahdi misalnya itu, saya tetap Kristen, ya udah tidak apa-apa. Bagaimana saya bayar pajak enggak? Ya terserah Imam nanti, udah dibebasin, nggak perlu, kita udah kaya misalnya itu. Fidyah, maksud fidyah itu apa namanya, membayar pajak yang tidak. Misalnya orang yang Sunni yang bukan, saya tidak percaya kamu, tapi saya tidak angkat perang. Sebab angkat perang aku pasti ludes, umpamanya toh. Saya tidak angkat perang, ya tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak mengganggu pemerintahan keadilan yang ditegakkan oleh Allah melalui Imam Mahdi. Jadi kalau tidak memerangi Imam Mahdi tidak akan diperangi. Tidak harus terus jadi Syiah semua, tidak. Jadi pemerintahannya pemerintah adil. Yang memerangi pemerintahan ini baru itulah yang diperangi. Tapi kalau takluk, dia kafir, muslim, takluk tapi tidak akan diapa-apain. Ya, terserah nanti di akhirat Allah yang mengadili mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbahagia sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan sholawat. Kemudian sholawat sambil ya tabarukan satu sama lain, karena mukmin itu mengandung berkah, itu saling mengambil berkah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kamu boleh naik ke kursi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi
عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.